Selamat malam, Prof. Selamat malam. Ya, Prof, ini hari-hari ini kami mendengar isu ya bahwa banyak perusahaan-perusahaan startup yang melakukan pengurangan karyawan. Bahkan yang lebih parah lagi, ada beberapa startup yang tutup. Padahal boleh dibilang perusahaan startup adalah perusahaan yang waktu beberapa tahun ini menjadi perusahaan yang menjanjikan ya. Iya. Ya, menurut Profesor sendiri apa peristiwa ini, ada apa sebetulnya? Ya, jadi memang ini sebuah peristiwa yang sekarang ini terjadi ya. Jadi banyak sekali sekarang terjadi peristiwa-peristiwa yang kita katakan itu startup banyak yang tutup ya. Bahkan sekarang banyak karyawan yang di PHK. Kita harus prihatin juga ya dengan masalah ini karena kita ini kan pemerhati ya terhadap entrepreneur, terhadap startup yang baru, yang lama ya. Jadi memang ini kita katakan berhubungan sekali ya dengan kita sebut biaya produksi, efisiensi, ya, kemudian juga beberapa kita katakan efisiensi yang dilakukan di mana-mana sudah dilakukan tetapi akhirnya tutup juga ya. Jadi perlunya sebuah perencanaan yang optimal, perlunya sebuah beradaptasi terhadap apa kemauan pasar, apa kemauan konsumen ya, dan harus mengedepankan services, pelayanan terhadap konsumen ya, baik itu produk maupun jasa, tapi kita coba bagaimana satisfy our customer ya, sehingga kita bisa menjadi seorang tim yang produktif dan kompeten ya, dan kita juga bisa bekerja sama dengan mitra yang tepat ya. Kemudian satu sisi adalah berani mengambil resiko. Nah, itu yang penting ya. Dan juga jangan lupa adalah sekarang itu semua proses sudah otomatis. Jadi kalau kita ribet-ribet, susah, customer akan tinggalkan. Ya, seperti itu, Pak. Nah, sebetulnya sejarah startup di Indonesia seperti apa ya, Pak? Artinya gini, apakah perusahaan startup di Indonesia ini ikut-ikutan yang di luar, atau sebetulnya perusahaan startup di Indonesia ini kurang mumpuni atau dibanding dengan startup yang di luar, jadi kalah bersaing dengan perusahaan-perusahaan startup dari luar, atau bagaimana ya, Pak? Ya, sebenarnya perusahaan Indonesia ini kan banyak sekali ya budaya yang dimasukkan, kearifan lokal ya. Sebenarnya tidak kalah dengan perusahaan luar. Tetapi kita itu kekurangan di masalah itu tadi ya, POAK itu, planning, organizing ya, action dan controlling atau monitoring. Jadi perencanaannya apakah sudah matang atau belum? Ini tiba-tiba startup udah buka gitu ya. Kemudian organizing, siapa posisi-posisi yang ditempatkan, sumber daya manusia yang disampaikan dalam struktur organisasi. Nah, saya lihat masih belum ada. Kemudian juga actuating itu bagaimana dia dalam pelaksanaan, itu juga harus ada mengikuti prosedur tertulisnya bagaimana. Kemudian monitoring dan controlling inilah kadang-kadang tidak ada ya, yang saya lihat di startup ini. Jadi kalau menurut saya harus menggunakan POAK tadi, planning, organizing, actuating, controlling, monitoring, seperti itu, Pak. Kalau di startup di Indonesia yang kemarin sempat menjamur ya, itu kemudian kita mengalami penurunan yang dibilang menjanjikan, sekarang jadi kayak disayangkan ya. Itu artinya bagaimana dengan produk startup atau perusahaan-perusahaan startup di luar negeri, Pak? Apakah sama juga mengalami kondisi seperti di Indonesia? Ya, sebenarnya startup di luar negeri juga banyak yang melakukan PHK terhadap karyawannya, melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pegawai-pegawainya. Bahkan itu perusahaan-perusahaan startup yang terkenal dan besar. Nah, tujuannya mereka melakukan itu karena mereka memang melakukan efisiensi. Ya, efisiensi tempat, efisiensi waktu, efisiensi ruang, bahkan sekarang efisiensi orang, ya. Jadi itu memang kita maklumi ya sekarang ini. Tetapi jawabannya itu adalah siapa yang mau berinovasi, siapa yang mau melakukan sebuah creativity yang menjawab customer ya, maka itu akan bisa ya bertahan untuk hidup.
Jadi bukan yang kuat, bukan yang cepat, bukan yang hebat, tetapi siapa yang mau beradaptasi terhadap customer. Apa yang customer inginkan, apa yang customer mau, ya kan? Sehingga dalam kita memproduksi sebuah barang ataupun jasa, itu harus melihat sebuah peluang dan bagaimana kita bisa beradaptasi, ya kan, untuk bertahan hidup perusahaan ini. Demikian, Pak. Nah, kalau mengacu dengan paling tidak ini kan di tempat kita kan sudah ada Menteri Perekonomian dan Kreatif ya. Ya. Nah, artinya bisa nggak itu dari kementerian itu memberikan solusi, memberikan semangat atau memberikan bantuan apa yang paling tidak dari pemerintah sendiri peduli dengan perusahaan-perusahaan startup yang kemarin sempat menjamur. Ya. Nah, itu kalau ditutup kan sayang, ada Betul. ratusan bahkan mungkin bisa ribuan Iya, karyawannya. Itu tuh paling tidak apa yang bisa kita bisa usulkan untuk bisa pemerintah bantu, Pak? Ya, ya. Memang pemerintah selama ini sudah melakukan ya banyak hal, termasuk juga kalau saya lihat Bapak Presiden kita Pak Jokowi selalu mendorong ya pengusaha-pengusaha startup untuk ayo maju, ayo berkembang. Salah satunya mungkin dalam pengurusan izin, ya kan? Siapa yang mau mengurus izin, baik itu CP, PT ataupun izin usaha lainnya, yang itu memang dipermudah ya dalam arti bahwa tidak mahal, kemudian prosesnya juga yang tadinya banyak proses, sekarang prosesnya jadi sedikit, ya. Kemudian juga bagaimana seorang pengusaha itu sekarang sudah ada pelatihan, ya, melalui Balai Latihan Kerja, ya, kemudian juga melalui Menkraf, Menteri Kreativitas, ya, dan Ekonomi Kreatif, ya, kemudian juga Kominfo, ya, itu juga melakukan berbagai macam pelatihan-pelatihan, ya. Jadi sebenarnya kalau saya bilang pemerintah itu juga sudah mulai mengedukasi tentang aplikasi-aplikasi, software, jaringan, IT dan sebagainya. Jadi saran saya kepada pemerintah sebenarnya pemerintah harusnya lebih down to earth ya, lebih membumi lagi, lebih aspek yang paling bawah lagi untuk dijangkau. Ya, karena ini kan bukan hanya pengusaha saja tapi juga startup ini banyak juga seperti misalnya petani, nelayan, ya, kebun dan sebagainya, ya, itu membutuhkan IT, membutuhkan aplikasi, ya, sehingga dengan tuntunan pemerintah mungkin bisa meningkatkan ekonomi seperti itu, Pak. Ya, jadi jika banyak yang di-PHK kembali menjadi beban pemerintah, Pak, ya? Iya, iya. Jadi kalau memang nanti kalau tidak kita bergerak dari sekarang, pemerintah dengan melihat sebuah warning ini kan, nah ini harusnya ini menjadi sebuah, kita katakan warning lah, ya. Pemerintah harus tanggap aksi cepat untuk bagaimana ini supaya jangan terlalu banyak yang di PHK, jangan terlalu banyak yang ditutup, ya, sehingga kita bisa coba angkat lagi, ya, bangkitkan lagi lah istilahnya. Kalau menurut Profesor sendiri sebetulnya tema-tema apa yang banyak diminati ya di startup ini? Kan ada startup yang cepat sekali naiknya, Ya, tapi ya. ada juga startup yang lambat, Ya. gitu ya. Kalau di Indonesia ini tentunya kebutuhan orang Indonesia tentu beda dengan kebutuhan Betul. misalnya orang Jepang atau orang Amerika. Nah, kalau Prof. Huga sendiri melihat kebutuhan yang banyak diminatin oleh orang Indonesia ini apa sebetulnya, Bro? Jadi sebenarnya orang Indonesia ini kan what you see, what you get. Apa yang kita lihat ingin kita dapatkan. Jadi kalau sekarang ini perkembangan optik itu per detik, jadi kalau kita foto sebuah produk atau jasa, kemudian kita sampaikan melalui internet, itu langsung di aplikasi, wah cepat. Tetapi menghadirkan itu secara nyata, nah ini lama. Jadi menurut saya yang paling penting sekarang ini adalah bagaimana orang bisa punya usaha transportasi, ya, transportasi yang bisa menghadirkan semakin cepat semakin baik. Ya, jadi itu sebenarnya salah satu jawaban. Jadi satu lagi adalah di bidang electronic money, ya, atau kita sebut cryptocurrency, ya, atau Bitcoin atau apa kita sebutlah, ya, mungkin banyak kata-katanya, ya, electronic money dan sebagainya lah. Jadi kalau orang mau usaha di bidang itu, menurut saya itu peluangnya sangat besar karena itu akan selalu hidup.
ya kan? Karena apa yang kita lihat itu yang mau kita dapatkan, berarti harus ada payment, ya. Jadi payment itulah yang akan nanti berkembang terus, ya. Jadi menurut saya yang akan hidup itu dua. Pertama adalah transportasi, yang kedua adalah electronic money, ya. Jadi keuangan yang gampang, yang mudah, yang kalau orang beli itu langsung bisa gitu, baik beli di luar negeri maupun di dalam negeri. Bahkan ini kan kendalanya adalah bagaimana kita bisa sinkronisasi dengan bank, dengan juga pemerintah, terutama pajak. Nah ini, kalau ini sudah bisa, maka transaction day itu bisa, per detik itu bisa miliaran bahkan triliunan. Ya kan, jadi kalau kita lihat misalnya Alibaba, ya itu transaction uangnya itu miliaran, ya. Bahkan juga kalau kita lihat nih sekarang beberapa startup kita yang ada di Indonesia lah ya, GoPay, ya, kemudian juga Tokopedia, ya, kemudian juga Bukalapak, kemudian juga Shopee, ya, kemudian juga banyak lagi yang lain, itu transaksinya itu miliaran per detik, ya, per detik itu. Nah, ini butuh yang namanya e-money, butuh namanya elektronik uang. Jadi tidak ada lagi uang kertas maupun uang koin, tetapi yang dibutuhkan di sini adalah uang elektronik. Nah, ini siapa yang bisa menjamin? Harusnya sekarang BI juga sudah arahnya ke situ. Tetapi waktu saya diskusi, masalah yang paling krusial itu adalah keamanan IT, ya, security. Nah, ini karena kan itu berbasis kepercayaan, ya kan? Gimana kalau nanti berpindah datanya dan sebagainya? Nah, itu harus dijaga sebenarnya oleh pemerintah. Demikian, Pak. Ya, paling tidak ke depannya itu antara transaksi, data, ya, itu harus sama-sama dijaga ya. Betul. Karena begitu ada kegiatan yang berhubungan dengan uang, disitulah timbul apa tuh? Semacam orang mencari celah untuk mendapatkan keuntungan ya. Keuntungan ya, profit. Ya, profit. Profitnya kita ambil dalam arti kata gitu. Mereka juga suka memanipulasi, Pak. Iya. Jadi seolah-olah kayak sekarang nih modelnya semua kan transfer, tapi ternyata bisa orang salah transfer, bisa orang kemudian memainkan dari transfer itu, padahal tidak transfer tapi terlihat transfer, ya kayak gitu-gitu tuh. Ya, jadi, belum lagi penipuan online tadi Pak belum lagi barang yang dipesan tidak sesuai dengan yang dilihat, nah itu juga jadi komplain. Jadi yang paling laku sekarang customer komplain, Pak. Customer kalau kita bilang ada badannya tuh, Badan Perlindungan Customer. Jadi Badan Perlindungan Customer itu harus sekarang giat terus nih. Ya, saya lihat sekarang Badan Perlindungan Customer ini ya gimana ya, harusnya menyediakan sebuah online hotline, ya, nomor telepon atau WhatsApp atau apa yang terjadi, ya silakan laporkan kepada pemerintah dan pemerintah langsung, ya, karena kan dia perlindungan terhadap customer. Jadi dia itu Badan Perlindungan terhadap Customer itu harus mau menangani itu, karena sekarang ini komplainan semakin banyak, ya kan? Karena apa? Karena what you see, what you get. Apa yang saya lihat sampai di rumah berbeda, ya kan? Atau saya sudah bayar tapi barangnya belum nyampe, ya kan? Atau saya sudah melakukan transaction tetapi begitu sampai barangnya di rumah tidak sesuai yang kita harapkan. Jadi perlu sebuah ini juga insurance itu sekarang lebih bagus lagi ini sekarang nih peluangnya, ya. Bagaimana dengan YLKI, Pak? Itu bukannya juga perlindungan terhadap konsumen kan? Iya, termasuk juga itu tadi ya, yayasan YLKI ya. Dia perlindungan juga terhadap konsumen itu ya, Indonesia itu. Kebanyakan kita temui sekarang ini kita pesan secara COD, ternyata begitu sampai berbeda dengan apa yang dilihat di gambar. Iya, betul. Nah, kayak gitu tuh komplainnya kan repot. Ujung-ujungnya berantem. Ya, kita sering sekali mendapatkan cerita-cerita tentang keributan karena tidak sesuai. Nah, ini yang paling disalahkan adalah kurir. Karena dia nggak tahu menahu. Dia hanya datang, nganterin barang, dapat uang. Ternyata boro-boro dapat uang ya. Dapat makian rupanya. Dan juga memang itulah yang membuat startup sekarang kita ini terlalu banyak komplainan, akhirnya udahlah saya nggak mau nanganin, tutup aja. Nah, perusahaannya ditutup, Pak. Oleh karena
Ya bisa kita katakan ya, memang harga barang sekarang murah-murah. Ya, orang beli ternyata kualitasnya nggak bagus, ya kan, komplain. Nah, padahal dia hanya mengambil selisih sedikit keuntungan, ya kan, tapi itulah jadi beban. Akhirnya udahlah, saya nggak mau main ini lagi. Nah, jadi sebenarnya lebih baik menurut saya mainlah sesuatu yang memang jujur, ya, adil, ya, bersih, benar, sehingga long term continuity-nya, ya kan, dia berkelanjutan. Jadi continuous improvement. Nah, itu yang bagus. Tetapi kalau dia bermainnya sudah bohong, licik, nggak benar, nah akhirnya nanti orang jadi nggak percaya. Akhirnya orang nggak mau beli lagi, akhirnya tutup. Jadi sebenarnya yang bisa kita hadapi di sini adalah masalah kualitas, ya kan? Seolah-olah di foto what you see, what you get, tetapi kualitas yang didapatkan barang tidak sesuai apa yang dilihat. Jadi akhirnya konsumen kecewa gitu. Ya, jadi sebenarnya banyak sekali sekarang ini saya bilang bahwa keinginan mata sekarang yang dipenuhi. Tetapi secara fisik produk ataupun layanan itu tidak sesuai dengan keinginan mata. Ya kan, karena bisa dikatakan ya kita realitas saja, harga murah, ya kan? Apakah itu kualitasnya bagus? Tentunya tidak. Ya, tetapi digambar bagus. Iya betul, karena foto dan sebagainya, ya, atau apa yang kita lihat itu memang, mantap banget nih. Tergiur oleh keinginan mata, dibeli sampai di rumah dipakai, udah sobek bajunya. Sepatunya dipakai, udah rusak. Jadi customer sudah mulai tidak percaya lagi akan hal ini. Jadi kembali lagi banyak startup yang tutup. Ya, sebagai contoh juga kita banyak lihat makanan-makanan di mana-mana ada, ya. Orang lihat, waduh, ya enak makannya, wah sepertinya enak banget. Begitu dipesan, ya kenapa saya bilang, nggak mau pesan lagi, nggak mau pesan lagi. Lama-lama tokonya tutup. Ya, jadi sama seperti kalau misalnya kita ada orang ya, wah itu rame ya, kita datang. Ternyata orang itu datang karena disuruh dibayar untuk rame, ya kan, orang pada datang. Tetapi begitu dicoba menu dan makanannya, ternyata kurang enak. Ya, jadi di sini bagaimana kita menyeimbangkan, janganlah yang banyaknya itu negatif, jangan ya, tetapi banyaknya positif, sehingga ini bisa continuous improvement, sehingga startup itu bisa tetap hidup, ya. Jadi bermainlah yang jujur, bermainlah yang adil, bermainlah yang benar, sehingga itu bisa long term. Ya, jadi saya tidak heran kalau sekarang banyak startup yang tutup, karyawan di PHK dan sebagainya, karena quality produk, ya. Dan juga saya katakan kalau memang itu innovation, ya harusnya orang mau membayar innovation itu lebih gitu. Ya, tetapi masyarakat Indonesia ini saya lihat bahwa mereka tidak mau dibohongi, mereka tidak mau dikibulin, ya. Mereka maunya saya what I see, what I get. Ya, what you see, what you get ini ya. Tapi kebanyakan what I see, don't I get, ya. Tidak saya dapatkan. Jadi kembali lagi menurut saya sekarang bagaimana caranya nih biar startup ini bisa maju, ya Pak, ya. Itulah keinginan kita, kita bina mereka secara integrity, yaitu jangan bohong, jangan dusta, ya, jangan hoax, ya. Tetapi lakukanlah sesuatu yang benar, yang cocok, yang betul, ya, sehingga Anda dan saya memuaskan hati customer. Seperti itu, Pak. Oke, terakhir Prof. Ya. Menurut Anda bagaimana ke depan startup di Indonesia ini? Apakah masih ada peluang? Artinya ketika mereka sekarang tutup karena kurang kreatif, kurang promosi, mungkin ya. Nah, apakah ketika kemudian mereka berganti nama, mungkin sekarang dia jualan sesuatu, terus dia ganti produk, apakah orang Indonesia ini masih masih menyukai startup yang akan dimunculkan lagi? Apakah kedepannya itu masih bisa dibilang sesuatu yang bisa dibilang menjanjikan, Pak, di Indonesia startup ini? Ya, jadi sebenarnya kendala di Indonesia itu adalah masalah modal, Pak. Ya, jadi bagaimana saya mempropos, ya kan, sebuah proposal kepada perbankan, kepada beberapa instansi pemerintah, kepada beberapa lembaga, kepada perusahaan untuk kita bisa bekerja sama ataupun bisa mendapatkan memperoleh modal, ya. Tetapi ternyata di sini yang ada adalah pemodal investor tidak mau lagi, Pak,
karena sudah kecewa gitu. Ya, jadi di sini seperti apa ya, lingkaran setan akhirnya. Ya, karena apa? Karena startup sudah berkali-kali ya kan diberikan modal, ya kan, usaha dan sebagainya. Tetapi dalam perjalanannya masih belum bisa menghasilkan sesuatu, ya Pak ya. Tetapi ada startup yang diberi modal, dia bisa berkembang berlipat kali ganda. Nah, itulah yang akan diberikan lagi modal. Jadi siapa yang mempunyai itu akan ditambahkan, tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun akan diambil Pak dari startup itu. Jadi kalau bisa kita harus ada modal, ya. Paling tidak saya bilang tadi modal kepercayaan, modal langganan, ya, modal orang mau ke dia lagi karena servisnya bagus, modal apa ya, services, ya. Jadi kalau dia itu baik, ya, kalau dia itu bagus, ya, maka nanti orang akan datang. Nah, itu makanya saya bilang tadi, kalau dia itu apa ya, punya, ya, dia itu ada gula, ada semut istilahnya Pak ya. Kalau dia itu modalnya kuat, pasti orang akan datang. Tapi kalau nggak punya apa-apa, aduh, ditinggal Pak. Ya, jadi bagi saya startup sekarang ini yang sudah oke, ya, itu kita sudah lah ya, selamat. Tapi yang startup ini, saran saya adalah jangan dulu apa namanya, patah semangat, ya, bangkit dulu, ya, kita kembalikan rasa percaya diri kita kembalikan dulu apa, trust kepada pelanggan, ya, kita perbaiki cara kita perbaiki semua the way, ya, bagaimana kita berusaha sehingga nanti itu akan menjadi sesuatu yang membuat kita apa namanya, membangun pondasi yang benar, ya, sehingga nanti akan terus sampai naik sampai bisa seperti itu. Demikian Pak. Oke, terima kasih Prof. Yoga, Ya. bincang-bincangnya mengenai kondisi startup di dalam negeri yang hari-hari ini cukup menegangkan ya. Ya. Yang awalnya menjanjikan sekarang mulai berkurang ya. Iya. Terima kasih. Ya, terima Prof. kasih. Selamat malam. Selamat malam, terima kasih.